Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di episode kali ini, diawali dengan markas geng Tiongkok, di mana ayah Nonali menghubunginya untuk bertanya kapan dia akan pulang. Tapi Nonali meminta izin ayahnya untuk tinggal lebih lama di Korea, karena ingin mengamati geng Korea dan geng Jepang. Sehingga ayahnya pun setuju, asalkan bekerja dengan baik. Profesor Yon dan ayah Nonali membahas tentang siapa yang akan menjadi perantara berikutnya, di mana ayah Nonali ingin memberi pelajaran pada Kicul yang telah melanggar kesepakatan. Dan geng Tiongkok selalu mengadakan sumpah untuk tetap setia serta menjaga kepercayaan. Sementara itu, Nonali bertemu dengan Jaegyeon. Jaegyeon menawar harga pemberian Nonali, bahkan terlihat kesal saat Nonali tetap pada pendiriannya 30 juta per kilo. Bahkan pengawal Nonali emosi mendengar Jaegyeon mengatakan Nonali mata duitan. Tapi Nonali menanggapinya hanya dengan tertawa. Sehingga Jaegyeon akhirnya menyetujui harga yang ditetapkan Nonali. Sebelum pergi, Jaegyeon mengatakan kalau dia akan menyingkirkan Kicul. Sehingga Nonali mengingatkan untuk tidak membuat keributan. Sementara itu, Junmo masih syok dengan kematian Cheon dan identitasnya yang hampir ketahuan. Junmo pun mengabaikan panggilan Kicul di HP Cheon, yang membuat Kicul meninggalkan pesan untuk menghubunginya. Kepala Changsik pun menenangkan Junmo kalau Cheon belum mengabarkan apa-apa pada Kicul. Junmo marah karena hampir saja dia dan Yuwijung jadi korban. Sebab kenapa datanya sampai berhasil didapat Cheon. Do-young pun menenangkan dan mengakui kesalahan karena tidak menduga kalau Kicul akan kembali menyelidikinya. Changsik mengatakan kalau yang dilakukan Junmo pada Cheon sudah tepat, sebab penyelidikan akan terhenti kalau sampai penyamaran Junmo terbongkar. Sementara Kicul akhirnya mengetahui kalau Cheon sudah meninggal saat mendatangi tempatnya. Sehingga saat berbicara dengan Junmo, Kicul terlihat ragu. Tapi Junmo meyakinkan Kicul dengan berkata kalau dia ingin sukses di bisnis narkoboy tersebut. Kematian Cheon pun sampai pada Yuwijung, sehingga membuatnya marah karena sampai ada korban. Kepala Changsik pun meminta Yuwijung untuk sering-sering menelpon Junmo agar tidak terguncang karena kematian Cheon di depannya. Yuwijung pun marah karena kenapa kepala Changsik tidak menambah anggota untuk membantu Junmo. Kepala Changsik pun menjelaskan kalau penyamaran tidak bisa berkelompok. Sehingga malam itu Yuwijung memutuskan menelpon Kicul untuk memintanya bertemu besok. Dengan alasan dia sedang cuti dan ingin menghibur Kicul. Sambil melihat pistolnya, Yuwijung bertekad harus membantu misi Junmo. Sementara itu, Kicul yang masih ragu teringat perkataan Jongbai kalau hal aneh terus terjadi semenjak kedatangan Junmo dan Yuwijung. Kicul pun menghubungi Yongdai dan memintanya untuk datang ke kantor besok pagi. Pagi hari, Junmo melihat Kicul sedang bersih-bersih, lalu mengatakan kalau dia akan kedatangan tamu. Karena ingin bertemu dengan Nonali, Kicul ternyata sudah menyiapkan jas untuk Junmo. Kicul pun mengingatkan Junmo untuk tidak membuatnya kecewa. Akhirnya Nonali tiba dan memuji penampilan Junmo. Ketika Nonali dan Junmo hendak pergi, Yuwijung pun tiba. Melihat tatapan Junmo pada Yuwijung membuat Nonali cemburu sehingga memberitahu kalau ini kencan pertama mereka. Mendengar itu, Yuwijung pun sedikit terkejut, tapi hal itu menjadi perhatian Nonali. Junmo yang kesal pun mengabaikan pertanyaan Nonali, apakah Yuwijung pacar Kicul. Saat di dalam, Yuwijung pun menanyakan siapa Nonali. Kicul bahkan sengaja mengatakan kalau Nonali menyukai Junmo. Yuwijung merasa kasihan saat diberitahu kamar tempat tidur Junmo. Tidak berapa lama, Yongdai pun tiba. Kicul pun memberikan Yongdai tugas untuk mengecek kematian Cheon. Ternyata, Kicul sudah mempersiapkan sebuah kalung, tapi masih belum yakin apakah akan memberikannya. Dan ternyata, Yuwijung juga membawa pistolnya.
Kicul pun lalu mengajak Yuwijung ke suatu tempat. Sementara Nonali dan Junmo pergi ke perkampungan. Nonali pun bertanya tentang masa kecil Junmo. Junmo pun mengajak Nonali bermain permainannya saat kecil. Yongdae pun akhirnya tiba di tempat jatuhnya Cheon. Sementara Kicul membawa Yuwijung ke sebuah pantai, lalu menjelaskan rencana apa yang akan dibuatnya di tempat itu, dan mengatakan akan menikmatinya bersama Yuwijung. Sehingga Yuwijung mengatakan semoga berjalan lancar. Di saat Yuwijung sedang berbicara dengan Kicul, Junmo pun menelponnya, tapi Yuwijung mengabaikannya. Sementara Nonali menikmati permainan yang diajarkan Junmo. Lalu Nonali pun memberitahu Junmo kalau dia berhasil melakukan permainan tersebut dan memberikannya pada Junmo. Sementara Yongdae mengumpulkan informasi tempat-tempat terakhir yang didatangi Cheon. Kicul menepi ketika telepon dari Yongdae masuk. Yongdae memberitahu kalau Cheon tidak sengaja terjatuh dan hanya membawa dompet, serta tempat yang didatangi Cheon sebelum terjatuh. Mendengar itu, Kicul pun menugaskan Yongdae untuk bertanya pada balai pensiun tersebut. Yongdae lalu mendatangi balai tersebut dan mengaku sebagai petugas polisi. Yuwijung pun mencoba meyakinkan Kicul dengan berkata kalau dia merasa Kicul sangat tulus dengan datang saat pemakaman ibunya. Mendengar itu, Kicul menarik tangan Yuwijung dan menanyakan apa Yuwijung pernah tinggal di Wonju. Yuwijung yang sudah mengetahui kalau Kicul pasti menyelidikinya, mengatakan kalau dia ke Wonju hanya sesekali saat ayahnya bertugas, dan berpura-pura bertanya dari mana Kicul tahu. Kicul pun mengatakan kalau dia mendengar cerita Junmo, dan menceritakan pembicaraan yang didengarnya saat di gereja, sehingga Yuwijung bertanya apakah itu masalah untuk hubungan mereka. Belum sempat menjawab, telepon dari Yongdae pun masuk. Yongdae mengatakan kalau dia berhasil mendapatkan semua dokumen seperti yang diminta Cheon. Yuwijung yang merasa takut pun bersiap-siap memegang pistolnya. Yongdae lalu membacakan semua dokumennya. Setelah mendengar Yongdae, Kicul langsung memegang pistolnya. Kicul lalu meminta Yuwijung untuk berbalik. Saat berbalik, Yuwijung pun langsung bersiap-siap dengan pistolnya. Tapi ternyata, Kicul memberikan kalung yang dulu dijanjikannya, sehingga membuat Yuwijung melepas pistolnya. Kicul lalu meminta maaf karena sudah curiga padanya. Sementara itu, Yongdae ternyata jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Mbak Admin balai pensiun dan berniat mendatanginya. Tapi Doyung masih di dalam untuk memberitahu Mbak Admin agar menghubunginya jika ada yang meminta dokumen Junmo kembali. Sehingga saat Yongdae masuk, dia merasa pernah melihat Doyung. Yongdae lalu bertanya pada Mbak Admin apakah Doyung pacarnya. Mendengar jawaban bukan, Yongdae langsung memberikan bunga tersebut. Sementara di kantor polisi, Wang diberitahu tentang kematian Cheon yang merupakan mantan anggota polisi yang dipecat karena kasus suap. Mendengar kalau Cheon anak buah Kicul, Wang pun langsung bangun. Di tempat berbeda, Nonali memberitahu Junmo kalau saat masih kecil, pengawalnya lah yang menjadi teman karena dia tidak mempunyai teman. Nonali berkata kalau kesetiaan Junmo didengar ayahnya, pastilah ingin bertemu dengannya. Lalu mengajak Junmo untuk pergi makan. Sementara itu, Kanemoto tahu kalau Haesung dan Seo sedang mengawasinya. Detektif Huang pun akhirnya datang ke tempat lokasi Cheon jatuh dan menemukan sebuah mancis. Mereka bahkan berniat menyelidikinya. Saat sedang makan, Nonali kembali bertanya apakah Yuwijung pacar Kicul. Melihat Junmo seperti cemburu, Nonali memanasi dengan berkata kalau mereka pasti pacaran. Di jalan, Yuwijung kembali bertanya apa Kicul mencurigainya. Kicul pun mengatakan kalau dia memang berharap bertemu dengan Yuwijung, tapi merasa aneh karena pertemuan mereka di saat Junmo hadir. Tidak ingin Kicul semakin curiga, Yuwijung mengatakan kalau dia bertemu dengan Junmo
karena ayahnya seorang pecandu, dan juga karena kasus sepupunya Taiho. Agar lebih yakin, Yuijung kembali berkata, mungkin kita ditakdirkan bertemu lagi. 일이 벌어졌나? Sementara Junmo, yang merasa kesal pun meminta untuk membahas masalah kristal Gangnam. Nonali lalu memberitahu kalau harganya naik menjadi 30 juta per kilo. Mendengar itu, Junmo pun berkata akan membicarakannya dengan Kicul terlebih dahulu. Tapi Nonali meminta agar Junmo memutuskannya sendiri. Bahkan terus terang kalau dia menyukai Junmo. 마음에 들어요. Sementara itu, Yuijung yang merasa terpojok pun mengatakan kalau dia memang awalnya menyelidiki Kicul dan mengarang cerita dengan berpikir kalau kematian Taiho berhubungan dengan Kicul. Hal itu pun membuat Kicul marah dan bertanya apa Yuijung menuduhnya sebagai pembunuh. Karena sudah merasa bingung, Yuijung pun akhirnya mengatakan kalau saat kematian ayah Kicul, harusnya dia tetap berada di sisi Kicul. Dan sebagai polisi, dia ingin melindungi Kicul. Bahkan untuk lebih meyakinkan Kicul, Yuijung memegang tangannya lalu berkata kalau dia mencintainya. Mendengar itu, Kicul pun langsung mencium Yuijung. Yuijung terpaksa membalas ciumannya walaupun dia merasa kesal. Haesung dan Seo pun memergoki Kanemoto bertemu dengan Jaegyeon, sehingga Seo pun langsung melaporkannya pada Kicul. Tapi Kicul meminta mereka untuk kembali dan berbicara di kantor. Kicul yang sedang kasmaran pun mengajak Yuijung kembali ke kantornya sambil berkata aku ingin bersamamu lebih lama. Sementara Junmo akhirnya menerima tawaran Nonali, sehingga Nonali meminta pengawalnya untuk memberitahu ayahnya kalau dia memilih Junmo sebagai perantara. Di Tiongkok, mereka pun memproduksi kristal Gangnam dengan porsi besar yang dipimpin oleh Profesor Yon. Pengawal Nonali pun akhirnya menyampaikan pesannya pada ayah Nonali. Ayah Nonali berpesan untuk menghindari Jaegyeon apapun yang terjadi nanti malam. Sementara itu, Kicul akhirnya memperkenalkan Yuijung sebagai calon istri pada semua anak buahnya. Dan mengabaikan Haesung yang bertanya bukankah Yuijung seorang polisi. Sehingga membuat Haesung sedikit kesal. Kicul yang sedang kasmaran pun membawa Yuijung ke ruang pribadinya. Yuijung meminta izin Kicul untuk menghidupkan musik. Haesung pun kembali memanggil Kicul dan mengingatkannya. Tapi Kicul yang sedang jatuh cinta mencoba meyakinkan Haesung kalau semuanya akan baik-baik saja. Sehingga membuat Haesung berdebat dengannya. Sementara Yuijung mendengarkan pembicaraan mereka. Saat Seo bertanya tentang geng Jepang, Kicul mengatakan kalau saat ini Junmo sedang mengaturnya dengan geng Tiongkok, sehingga semakin membuat Haesung kesal karena Kicul memberi tugas penting pada Junmo hanya demi seorang wanita, yang membuat Kicul berkata kalau itu pilihannya. Kicul pun kembali dan curhat tentangnya saat ibunya masuk penjara. Dia dan adiknya masuk ke panti asuhan, tapi di sana mereka mengalami perundungan yang membuat mereka lari. Sementara itu, Nonali mulai berani mengatakan kalau dia menyukai Junmo dan mengajaknya untuk tidur bersama. Lalu mengancam jika menolak maka kesepakatannya akan batal, yang membuat Junmo bingung. Yuijung terlihat tersentuh mendengar cerita Kicul yang mengatakan kalau dia ingin menjadi orang baik. Setibanya di hotel, Nonali langsung menghujani Junmo dengan ciuman. Junmo bahkan berusaha untuk menghindar, tapi Nonali yang sudah on tidak peduli. Junmo tetap berusaha menghindar karena mengingat perkawinannya. Nonali bahkan tidak peduli saat telepon berdering. Junmo masih tetap terbayang pada Yuijung. Ciuman Nonali pun terhenti saat pengawalnya tiba-tiba masuk. Pengawalnya lalu memberitahu Nonali kalau Jaegyeon akan menyerang Kicul. Karena Nonali seperti terkejut, Junmo pun bertanya apa yang terjadi. Karena didesak Junmo, Nonali pun akhirnya memberitahu. Ternyata anak buah Jaegyeon sudah bersiap-siap untuk menyerang. Junmo menelpon Yuijung, tapi tidak terdengar karena sedang menghidupkan musik. Akhirnya, anak buah Jaegyeon pun langsung masuk ke markas Kicul. Karena tidak terangkat,
Junmo pun akhirnya menelpon Seo. Tapi anak buah Jaekyong sudah menyerang terlebih dahulu. Haesung dan Seo pun lalu melihat dari CCTV. Melihat itu, Haesung langsung mendatangi Ki-chul dan memberitahunya. Ki-chul lalu meminta Yoo Jung untuk percaya padanya dan menunggu di dalam. Sementara Junmo yang panik pun memacu kendaraannya. Perkelahian anggota geng pun akhirnya terjadi. Saat Ki-chul membuka pintu, Yoo Jung pun terkejut melihat apa yang terjadi.